لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. Ikhwani fiddin arsyadakumullah. Ada berita yang cukup mengagetkan ya dalam pekan ini. Sebuah majalah di kota Paris sana, namanya Charlie Hebdo. Yang majalah itu dikenal sangat suka memperolok-olokkan para politisi kelas dunia dan memperolok-olokkan agama-agama yang ada, termasuk ya tentu saja, dan itu wallahu a'lam sasaran utama itu agama Islam. Jadi intinya majalah itu berdasarkan hak menyuarakan ide dan kreativitas mereka itu dilindungi oleh negara dan dilindungi oleh pers yang ada di sana. Wallahu alam ya, mungkin yang sok nonton TV lebih jelas dari apa yang saya sampaikan. Itu memang ada kartun yang menggambarkan sosok pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan sebagai seorang laki-laki setengah gemuk dan agak pendek, kepalanya butak, punya jenggot, memakai baju dan memakai pantalon. Seandainya gambar itu memang sesuai dengan pribadi Rasulullah yang disebutkan di dalam kitab-kitab tarikh, dan jelas tidak. Seandainya prinsip di dalam Islam melarang kita menggambar sosok makhluk yang mempunyai nyawa, bukan hanya manusia tetapi termasuk di dalamnya binatang. Apalagi sosok yang digambarkan itu sosok pribadi Rasulullah, bahwa orang lain agamanya dihina dan mereka diam, itu urusan mereka. Ini kan kebebasan pers. Ini kan hak asasi setiap orang yang mempunyai ide untuk mewujudkan idenya dalam bentuk bahasa, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk karikatur, bahkan dalam bentuk gambar kartun. Tetapi pribadi seorang muslim, meskipun penganut agama-agama yang lain itu tidak sedikit pun tersentuh untuk timbul ghirah, untuk timbul emosi pada diri mereka karena orang yang mereka muliakan, Nabi, bahkan Tuhan mereka diolok-olok dan mereka tidak marah. Sekali lagi itu urusan mereka. Tapi seorang muslim, kok detak jantungnya tidak bertambah cepat? Kok wajah mereka tidak merah padam? Kok gigi mereka tidak gemeretak? Perlu dicurigai keimanan dan keislamannya. 2 tahun yang lalu
Pernah kantor majalah ini dilempari bom molotov. Dan mereka tahu pelaku ini adalah orang-orang yang merasa agama dan nabi mereka tersinggung. Orang Islam. Harinya saya lupa, Rabu kalau nggak keliru ya. Itu 2 orang bersenjata dengan wajah Timur Tengah masuk, kemudian memuntahkan peluru kepada mereka yang berada di sana, terdiri dari ketua dewan redaksi dan staf-stafnya. 12 orang meninggal, 10 orang luka-luka. Jumlah ini atau peristiwa ini tidak ada artinya dibanding dengan ratusan manusia yang tidak bersalah. Bahkan kaum wanita dan anak-anak di Palestina, bukan hanya ratusan, ribuan. Nggak ada reaksi dari dunia. Nggak ada reaksi dari dunia. Pembantaian massal di Burma yang sampai hari ini belum berakhir, diam. Belum nanti di Patani Selatan, belum nanti di Filipina, belum nanti di Chechnya, belum nanti di... Orang membabi buta, katakanlah membabi buta ya, dengan senjatanya sampai akhirnya membunuh 12 orang dan melukai 10 orang, itu suatu kejadian biasa di negeri barat. Memang beritanya diangkat di koran, di media cetak, di media elektronika, tapi 1 hari, 2 hari selesai. Tetapi peristiwa di majalah Charlie Hebdo ini, begitu terjadi langsung reaksi dari Presiden Prancis. Ya, kita memaklumilah, namanya juga kepala negara, di mana negara dia dikagetkan dengan peristiwa yang menelan nyawa sampai 12 orang. Tapi bukan hanya itu, Kanselir Jerman, itu teroris yang terkutuk. Perdana Menteri Inggris, Presiden Barack Obama, sampai Sekretaris Jenderal PBB, ini diyakini oleh mereka ada kaitannya yang sangat erat dengan Islam. Ini pengejawantahan dari kebenaran firman Allah surat Al-Baqarah 120, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sering saya artikan, orang Yahudi dan orang Nasara, orang Yahudi dan orang Kristen itu tidak pernah bisa makan enak, meskipun yang dimakan makanan-makanan yang lezat. Tidak akan pernah bisa tidur nyenyak, meskipun mereka tidur di atas tempat tidur yang empuk, kamarnya ber-AC. Enggak pernah bisa makan enak, enggak pernah bisa tidur nyenyak, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu Muhammad, dan tentu saja kalau Muhammad sudah mengikuti agama mereka, umatnya secara otomatis akan mengikuti beliau. Ini peringatan dari Allah. Surat yang sama ya, 217.
wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Ini sifat dasar kebencian orang-orang musyrik secara umum. Termasuk di dalamnya orang Yahudi dan orang, mereka akan senantiasa terus-menerus tidak pernah berhenti memerangi kamu. Tolong Pak yang dibaca artinya Pak. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Mereka senantiasa memerangi kamu. Mereka senantiasa memerangi kamu. Nah, di sana ada kata-kata hatta. Kata orang Arab, hatta itu harfun lil ghayah. Terus menerus berusaha untuk memerangi kamu sampai mereka bisa memurtadkan kamu dari agama kamu kembali kepada kekafiran. Inistata'u, kalau mereka belum berhasil terus. Ya dengan harta mereka, dengan kekuatan senjata mereka, dengan media cetak dan media elektronika mereka. Gitu ya. Kepala-kepala negara asing itu peristiwa seperti itu kalau tidak ada latar belakangnya nggak akan mereka komentari, tapi karena di belakang itu ada Islam. Bahkan namanya saya kurang jelas disiarkan di radio, pengurus Majelis Ulama Pusat urusan komunikasi luar negeri secara terang-terangan itu tidak mewakili umat Islam. Dan perbuatan itu perbuatan terkutuk karena Islam tidak mengenal kekerasan. Karena Islam tidak mengenal kekerasan. Nah, coba mari bersama-sama kita sikapi kejadian itu dan kejadian-kejadian sebelumnya dan wallahu a'lam yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang yang berkaitan dengan perbuatan orang yang menghina Rasulullah, menghina Islam, bahkan menghina Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Mundhir rahimahullah mengatakan para ulama sepakat syatimur rasul yuktal. Syatimur rasul yuktal. Orang yang mencaci maki Rasulullah, bahkan diterangkan bukan hanya sebatas mencaci maki, mengata-ngatai Rasulullah dengan kata-kata yang tidak pas dengan makom beliau. Saya percaya Nabi Muhammad itu Nabi umpamanya. Dia menjadi utusan yang terakhir dari 25 orang nabi yang namanya disebut di dalam Al-Qur'an. Apa itu? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi. Cuma kalau soal pinter-pinteran dengan Einstein kalah. Einstein itu jenius ya. Nah, terus Nabi Muhammad terus ya. Orang yang melecehkan. Para ulama sepakat, kata Ibnul Mundhir, harus dibunuh. Bahkan dari kalangan a'immatul madzhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal berpendapat yang lebih keras lagi. Syatimur Rasul
yuktal wala yustatab satimur rasul, orang yang mencaci maki, menjelekkan, menghina, mengata-ngatai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak sesuai dengan makom beliau, yuktal, dibunuh. Bahkan ada tambahnya, wala, dan tidak yustatabu, diberi kesempatan untuk bertobat. Dibunuh dan tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Contoh yang paling real yang diangkat oleh Imam Ahmad bin Hambal untuk mempertahankan pendapat beliau, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi Bani Nadir, dan di atas keduanya orang-orang Yahudi Bani Quraidah.